Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Andi Mikoyanto di podcast Kemenak Banyuwangi. Pada hari ini para sahabat Kemangi sekalian, alhamdulillah kita patut bersyukur dalam hari ini kita bersama-sama masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalani ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah ini dengan insya Allah baik dan lancar. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa tahun ini secara istiqomah sampai dengan akhir Ramadan. Para sahabat Kemangi, para pemirsa sekalian, hari ini hadir di tengah-tengah Anda narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Bapak Haji Dimyati SAG MPD. Beliau adalah Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Para pemirsa, sahabat Kemangi sekalian yang berbahagia, nanti kita akan berbincang banyak selama 20 menit ke depan ini, menemani saat-saat akan berbuka puasa Bapak Ibu sekalian, sehingga panjenengan semua mengetahui apa-apa sih yang ada di Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Kita sapa dulu narasumber kita, Bapak Haji Dimyati. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau melihat dari senyumnya sehat nih Pak Haji? Pangestunipun Alhamdulillah. Selalu sehat insyaallah. Amin. Mudah-mudahan panjenengan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Dapat ya melaksanakan tugas dengan lancar dan Amin. baik. Bapak Haji Dimyati yang saya hormati, masyarakat kita ini sebagian banyak yang belum tahu itu. Di Kementerian Agama itu ada beberapa seksi dan salah satunya Seksi Pendidikan Madrasah. Barangkali bisa disampaikan, dan ini informasi bagi sahabat Kemangi kita yang ada di luar sana. Program-program apa sajakah yang ada di Seksi Pendidikan Madrasah yang ada di bawah panjenengan? Monggo Pak Haji. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa sahabat podcast Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Bersyukur alhamdulillah hari ini kita dipertemukan Allah melalui podcast Kemenak Kabupaten Banyuwangi. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya atas nama Dimyati, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, memiliki tugas dan fungsi yaitu sebagai pelayanan, pembimbingan, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi madrasah yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Disyukur alhamdulillah untuk saat ini Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi menaungi membina sebanyak 617 madrasah. Yang diantaranya 19 madrasah itu adalah statusnya negeri. Dari 617 madrasah itu tentu merupakan tanggung jawab kami selaku yang ada di Seksi Pendidikan Madrasah. Dalam upaya meningkatkan kualitas madrasah tersebut, meningkatkan dari sisi kualitas maupun kuantitasnya, untuk bisa menjadi kepercayaan masyarakat sekitar dan masyarakat luas pada umumnya kepada madrasah, maka upaya-upaya saya selaku Seksi Pendidikan Madrasah, satu, kami telah melonsing kegiatan yang luar biasa yang kita sebut dengan Matawangi, yaitu Madrasah Digital Banyuwangi. Apa itu? Yaitu sebuah kegiatan di mana seluruh madrasah diharapkan melayani masyarakat, melayani peserta didik senantiasa dilakukan secara digital. Mulai dari pendaftaran PPDB, kemudian sampai pembayaran, ya, SPP dan sebagainya, kemudian kegiatan belajar mengajar, kemudian evaluasi, bahkan pelaporan, pemberian raport, itu sudah harus dilakukan secara digital. Kemudian yang tidak kalah penting,
Insya Allah kita sudah launching di Matawangi ini hampir setahun yang lalu. Kami mewajibkan seluruh madrasah itu harus memiliki website. Nah, website ini apa fungsinya? Tidak lain adalah untuk mengupload, mengirimkan berita-berita, perkembangan-perkembangan positif khususnya yang ada di madrasah, dikirim pada website masing-masing agar apa yang menjadi kemajuan-kemajuan madrasah tersebut tidak hanya didengar, tidak hanya dilihat, tidak hanya diketahui oleh masyarakat sekitar, tapi bagaimana masyarakat luas melalui alam maya ini mereka paham, oh MTS ini, madrasah ini memiliki kegiatan semacam ini, memiliki keunggulan semacam ini. Itu yang kami tekankan dan kami wajibkan. Sehingga kami bekerja sama dengan berbagai pihak, yang salah satunya adalah Infra Digital Nusantara atau IDN itu. Ada di situ menyediakan menu-menu yang gratis yang bisa dimiliki, yang salah satunya adalah website tersebut. Alhamdulillah, ini kami secara masif kita lakukan bimbingan, ya, lakukan BIMTEK ke seluruh madrasah, dan hari ini insya Allah 90% madrasah yang ada di Kabupaten Banyuwangi itu telah memiliki website. Alhamdulillah. Nah, 10% apa belum? Kemungkinan belum, dikarenakan mungkin kendala-kendala sinyal di daerah pedesaan-pedesaan yang jauh dari sinyal itu. Itu program yang pertama. Kemudian ada program lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu yang kita sebut dengan Saka Sana Saku. Satu kegiatan, satu narasi, satu buku. Ini sebenarnya kegiatan ini mengarah kepada madrasah literasi. Kita tahu bahwa madrasah kita ini kaitannya dengan literasi, ya. Setelah diadakan kegiatan AKMI, maka nilai atau kemampuan anak-anak kita terkait literasi itu jauh di bawah negara-negara Asia Tenggara. Meningkat drastis Pak Haji ya? Iya. Maka dari itu ini gencar melalui AKMI. AKMI itu apa Pak Haji? AKMI itu singkatan dari Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Nah, di dalam AKMI itu bagaimana anak diajarkan memahami literasi, literasi menulis dan baca, literasi numerasi, literasi sosial budaya, yang di dalamnya ada karakter di situ. Nah, ini Indonesia khususnya madrasah ini masih jauh di bawah negara-negara Asia Tenggara. Karena itu kami berupaya terus bagaimana meningkatkan pemahaman literasi siswa ini, salah satunya yaitu menggunakan program kami Saka Sana Saku. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan program madrasah ramah anak. Ini Bapak sekalian, madrasah ramah anak ini kami wajibkan seluruh madrasah harus menerapkan. Minimal harus sudah ada papan nama yang dipasang di madrasah baik negeri maupun swasta. Fungsinya apa Pak Haji? Sesuai namanya, madrasah ramah anak, maksudnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh madrasah, yaitu baik interaksi guru dengan siswa, guru dengan guru, siswa dengan siswa, itu harus menunjukkan keramahan, kenyamanan, kedamaian. Ketika orang tua sudah memasukkan anaknya ke lingkungan madrasah itu, mereka pulang, mereka merasa nyaman, damai, tidak was-was anaknya bakal terjadi sesuatu yang merugikan. Termasuk pembulian Pak Haji? Termasuk pembulian itu salah satu. Nah, maka dari itu kami tekankan bahwa tidak ada lagi di madrasah itu guru mukul siswa karena tidak mengerjakan PR. Tidak ada lagi sampai mencubit merah atau memukul dengan penggaris di kakinya dan seterusnya. Karena apa? Karena itu tidak termasuk ramah anak. Dan itu sangat berbahaya ketika itu terjadi kekerasan pada anak dan orang tuanya mungkin tidak terima, ini akan berurusan dengan yang berwajib. Dan ini terjadi
kita ketahui di beberapa banyak tempat, dan mudah-mudahan madrasah terkendali dari semuanya itu. Kita alhamdulillah di bulan puasa ini yang salah satunya hendaknya bisa mengendalikan amarah. Termasuk guru, insya Allah jangan suka marah. Betul. Sabarlah gitu. Betul. Apapun yang dilakukan oleh murid itu harus bisa di manage oleh guru ya Pak Haji ya. Iya. Ini program ini luar biasa karena sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Banyuwangi ya Pak Haji ya. Iya. Ada rakorda pencegahan kekerasan pada anak itu ya. Betul. Jadi bahkan Pak Menteri Agama ini telah menyampaikan peraturan Menteri Agamanya terkait dengan masalah ini kekerasan termasuk kekerasan anak dan sebagainya ini. Yeah. Dan ini tentu harus kita dukung sehingga madrasah itu ke depan betul-betul menjadi idola masyarakat, menjadi kepercayaan masyarakat untuk anak didiknya, anak-anaknya masuk di madrasah tersebut menjadi anak yang diharapkan, tentu yaitu anak-anak yang soleh dan soleh. Amin. Kalau melihat dari perkembangan madrasah saat ini memang sudah sangat luar biasa Pak Haji ya. Yeah. Orang tua sudah tidak lagi menjadi harus ke sekolah seperti A gitu Pak Haji ya. Yeah. Tetapi kecenderungan ke madrasah sudah semakin meningkat. Betul. Apa yang jenengan sampaikan sangat betul sekali. Saya sepakat. Kenapa demikian? Untuk zaman saat ini ya, anak-anak terkait dengan namanya kenakalan ini sudah nggak menjadi hal-hal yang tertutupi. Betul. Hampir remaja-remaja kita ini ya kalau tidak diimbangi dengan pendidikan agama maka ya sangat mengkhawatirkan bagaimana kehidupan ke depan. Maka dengan demikian madrasah yang sudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat bahwa di dalamnya ini adalah berciri khas pendidikan Islam, maka berduyun-duyunlah masyarakat untuk memberikan atau menitipkan putra-putrinya dididik di madrasah dalam rangka untuk menjaga, membentengi anak-anak runtuhnya moral itu. Betul. Ini sehingga alhamdulillah terutama di madrasah-madrasah negeri hampir ketika PPDB ya membludak Pak Haji ya. Alhamdulillah. Bahkan ada sebagian atau beberapa madrasah yang menolak di atas kuota. Ya. Dan kalau dilihat juga prestasi-prestasi yang muncul di madrasah-madrasah kita juga luar biasa banyak Pak Haji ya. Tidak hanya sekali. Tingkat regional tapi nasional ada internasional juga itu Pak Haji. Sudah tidak diragukan lagi dari sisi prestasi. Bahwa kita yang dulu kesannya seakan-akan madrasah itu hanya belajar agama. Kemudian dari madrasah nanti supaya melanjutkan ke jenjang tinggi ke madrasah lagi, itu tidak benar. Seluruh prestasi baik agama maupun ilmu pengetahuan sudah bisa dibuktikan di madrasah. Bahkan seperti yang kita contohkan ada di MAN 2. Ini juara robotik tingkat internasional. Masya Allah. Kemudian saat ini yang ada di MAN MAN 1, MAN 2 juga sudah robotik tingkat nasional. Kemudian dari kegiatan-kegiatan lain di mana ada Olimpiade Sains Nasional. Ya, jadi seperti ada di dinas itu ada Olimpiade nasional, kemudian kita ada AKMI. Jadi bisa ini sangat terbuka. Kalau AKMI ini yang punya gawe Kementerian Agama, pesertanya bisa dari madrasah, bisa dari sekolah. Nah ini yang menempati posisi sangat bersaing. Kadang bisa dari sekolah, kadang bisa juga dari madrasah. Demikian juga Olimpiade OSN yang diadakan oleh Dinas Pendidikan. Itu banyak siswa-siswi dari madrasah ikut serta dan tidak sedikit yang mampu berbicara menjadi prestasi terbaik di OSN tersebut. Sehingga antara madrasah dan sekolah untuk saat ini menurut saya ya setara Pak. Sangat setara. Dan mungkin bisa dikatakan lebih dari sisi yang lain. Bapak Haji Dimyati tadi sudah disampaikan berbagai program unggulan Ada Mata Wangi, Saka Sana 1, Madrasah Ramah Anak. Ini program-program yang sudah sangat kekinian dan memang diharapkan ke depan harus berkembang seperti ini. Nah,
Kalau melihat hal tersebut, barangkali tantangan dan hambatan juga pasti ada ya Pak Haji ya. Bagaimana menyikapi itu Pak Haji? Ya. Baik, kalau tantangan itu memang pasti ada, hambatan pasti ada. Misalnya tentang mata wangi. Oke. Hambatannya adalah sinyal misalkan. Dari tempat-tempat yang terpencil, itu sinyalnya kurang begitu baik, ya. Sehingga apa yang terjadi? Ya mungkin ada kendala terkait dengan kesuksesan dari mata wangi tersebut. Kemudian terkait dengan literasi atau saka sana saku tadi itu, memang ada beberapa guru yang ketika disuruh menulis itu memang belum punya semangat yang luar biasa. Tetapi kami tidak henti-hentinya berupaya melalui pengawas pendidikan madrasahnya, melalui pelatihan-pelatihan, berupaya mengenalkan kepada guru pentingnya literasi untuk terus bisa menulis, kemudian memberitakan apa yang kita perbuat, sehingga masyarakat luas mengenal apa sih madrasah itu, bagaimana madrasah itu di Banyuwangi khususnya, sehingga madrasah bisa menjadi idola masyarakat ke depan. Itu salah satu tantangan. Saya kira tantangan jangan sampai menghentikan niat kita untuk menjadikan terus madrasah lebih baik. Karena dengan tantangan itu kita bisa berevaluasi, lalu membenahi diri, terus berinovasi. Mana yang sudah jalan kita sempurnakan, mana yang belum ada kita wujudkan menjadi sempurna madrasah kita. Insya Allah ke depan madrasah kita akan menjadi pilihan masyarakat. Insya Allah. Kalau melihat dari sudah 90% punya website itu, otomatis madrasah akan dipaksa untuk setiap hari mengupdate informasi Pak ya, kegiatan. Tidak hanya mengupdate, bahkan selain mengupdate memang iya, karena peraturan juknis yang turun di seksi Penma itu kita kirim langsung, kita punya aplikasi namanya Sidimas. Itu ada, sehingga mereka kalau gagap tentang IT ya tentu ketinggalan. Jadi tidak hanya mereka harus melihat atau mencari berita, tapi bagaimana kita itu bisa menghiasi alam maya ini dengan berita-berita yang kita terbitkan. Betul. Ingat bahwa ke depan ini akan semakin luar biasa kecanggihan daripada IT. Karena itu apa yang kita tulis ini harus sebanyak mungkin menghiasi internet, menghiasi alam maya. Kenapa? Karena itu nanti akan menjadi rujukan. Ya, akan menjadi rujukan daripada masyarakat. Ya, jangan sampai salah rujukan. Kalau nanti yang ditulis orang lain salah, tidak sesuai dengan kita, ya, bagaimana guru bisa menulis ya dengan kaidah-kaidah yang benar? Bagaimana guru bisa menulis dengan dasar-dasar ya dalil-dalil yang benar ya, sehingga nanti ketika ada siswa kita membrowsing ya mendapatkan rujukan yang benar. Betul. Jika ada masyarakat juga yang ingin mencari informasi kan tidak lagi bertanya kepada orang yang tidak ini Pak Ji, langsung ke websitenya tinggal klik. Klik itu aja selesai. Cuman harus bahwa di website itu harus disediakan oleh kita. Tadi saya katakan dalilnya harus benar, kemudian sumbernya harus bisa dipertanggungjawabkan, sehingga anak-anak ini kita tidak salah pilih. Betul. Jangan sampai klik ternyata yang diklik yang diambil itu orang yang tidak sesuai dengan kita, sehingga nanti akan menimbulkan banyak, misalkan ya apa namanya sekarang itu kan sedang gencarnya moderasi beragama. Bagaimana kita bisa toleransi beragama, bagaimana kita bisa menghindari kekerasan, itu harus kita hindari. Maka konsumsi ya data-data yang ada di internet itu harus kita isi, sehingga anak-anak yang browsing akan menemukan apa yang kita sesuai dengan harapan kita. Jangan sampai menemukan ekstremisme di tempat yang lain malah. Maka harus dilengkapi Pak Ji ya. Harus dilengkapi. Nah, di bulan Ramadan ini tentu madrasah kegiatannya akan lebih banyak dari biasanya Pak Haji. Nah, ini bisa digambarkan Pak Haji bagaimana? Baik. Jadi begini, di bulan Ramadan ini dengan dasar insya Allah dari dalil yang sudah banyak difahami oleh banyak orang ya, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu alan niran. Jadi dengan berdasarkan senang itu, madrasah-madrasah bukan berarti harus menurunkan seluruh aktivitasnya, tidak. Tapi justru dengan rasa senang karena Ramadan datang, madrasah semakin banyak kegiatan-kegiatannya.
Harus lebih semangat ya. Lebih semangat. Di samping ada KBM-nya tetap berjalan, ujian tetap berjalan, kegiatan-kegiatan tetap berjalan, kami pada bulan Ramadan ini tentu bagaimana ikut mensukseskan, ikut menerjemahkan apa yang menjadi program Kementerian Agama Kabupaten yang kita kenal dengan 7 in 1 day. Maka di madrasah ya itu harus dilaksanakan. Contoh, 1 day in sedekah. Madrasah kalau biasanya itu hanya Jumat berkah, maka ini setiap hari di seluruh madrasah negeri swasta bagaimana mendidik anak-anak bisa melakukan sedekah. Yang tujuannya tidak lain untuk saling membantu satu sama lain. Nanti di madrasah itu akan ada, yaitu launching sebentar lagi, namanya PC Sukma. PC Sukma. Apa itu Pak Haji? Yaitu peduli sesama, sukses bersama. Masya Allah. Melalui sedekah-sedekah ini tentunya tidak boleh ada anak yang sampai putus sekolah, putus belajar gara-gara tidak punya sangu, tidak mampu beli buku, tidak mampu beli tas, sepatu, tidak mampu beli seragam. Jangan sampai. PC Sukma ini nanti yang bisa mengatasi. Oh, ini tidak mampu. Dari situ kita ambilkan. Sehingga kesimpulannya peduli sesama dan sukses bersama. Masya Allah. Ini program kita yang luar biasa. Ya. Sangat baik itu Pak Haji. Ya. Kemudian ada juga namanya one day in tadarut, one juice ya, one day one hadis gitu ya. Nah itu jadi di madrasah-madrasah komunitas guru, kepala madrasah melalui WA sudah diatur 1 sampai 30 orang ini nanti sudah dibagi satu juz nanti tiap hari bergantian sehingga setiap hari itu 1 khatam Al-Quran. Barakallah. Lah ini masih gurunya, belum sedangkan nanti muridnya kalau ada 10 kelas dan satu kelas isinya 30 misalkan, ini satu kelas sudah dirancang seperti itu. Nanti juz 1 kelas namanya anak ini. Jadi anggaplah kalau 10 kelas saja sudah 10 khataman. Plus gurunya 11. Itu hanya satu madrasah. Bagaimana kalau 617 madrasah? 1000 khataman lebih kira-kira setiap hari. Itu yang kita upayakan sehingga insya Allah keberkahan akan muncul di madrasah-madrasah kita dan anak-anak yang lulus akan menjadi anak-anak yang ilmunya berkah. Amin, manfaat fitini fitunia khatal akhirah. Amin. Terima kasih Bapak Haji Demyati, para sahabat Kemangi yang berbahagia. Dari penjelasan beliau tadi tidak usah diragukan lagi kalau panjenengan Bapak Ibu yang punya anak ya yang akan melanjutkan sekolah, maka silahkan mendaftar di madrasah ya di Kabupaten Banyuwangi. Insya Allah semua madrasah sekarang ini sudah sangat berkualitas ya, sangat luar biasa, didukung dengan program-program yang tentu akan ada nilai plusnya dibanding dengan yang lainnya. Amin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan podcast pada hari ini. Para sahabat podcast Kemangi, selamat bersiap-siap untuk berbuka puasa. Kami sebagai host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekhilafan yang disengaja atau tidak. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.